Tiga temuan baru kasus Verdi Sambo, uang ratusan miliar, pakaian bersimbah darah, dan peristiwa Magelang. Apakah putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, onslaught van revolving, atau dia putusan bebas, prisprah, berarti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, atau putusan pemidanaan, berarti orang itu dianggap orang yang bertanggung jawab dalam tindak pidana. Maka dalam proses ini kan masih prematur tadi saya katakan ya, walaupun dikenakan dugaan terkait dengan tindak pidana 340 KUHP. Kemudian tampak secara resmi melaporkan ada dugaan pelanggaran etik yang sempurna yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Kemudian di tanggal yang sama, tanggal 18 Juli, kemudian keluarga juga melalui pengacaranya juga melaporkan ke Bareskrim pembunuhan. Saat itulah kami narasikan tidak ada tembak-menembak. Ya, sesuai dengan prosedur, alat buktinya mendukung gitu kan, jangan sampai ada alat bukti yang hilang, gitu kan. Sampai saat ini baju yang dikenakan oleh almarhum itu tidak ada. Dari penyidik tim sus melakukan penggeledahan di 3 lokasi, ya di Duren 3 nomor 58, kemudian di Saguling. Dari pihak keluarga, hukuman maksimal buat pelaku kejahatan dan yang terlibat. 3 pemeriksaan tersebut ya dilakukan penggeledahan sudah dapat izin dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya, untuk mencari barang bukti yang terkait menyangkut masalah kasus penembakan yang terjadi di TKP itu. Handphone yang digunakan 3 handphone, 4 nomor telepon itu tidak ada, dan yang paling terbaru adalah rekening dari almarhum itu juga tidak ada. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memasuki babak baru pasca ditetapkannya mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022. Sejumlah fakta baru terungkap setelah tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan berbagai hal. Tim khusus yang dikepalai oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono menggeledah 3 lokasi di Jakarta Selatan bersamaan dengan penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka. Ketiga tempat itu adalah rumah dinas dan rumah pribadi Verdi di Kompleks Polri, Duren 3 dan Jalan Saguling 3 nomor 29, serta kediaman mertua Verdi di Jalan Bangka 11. Selain itu, tim sus juga sempat menggeledah kediaman Verdi di perumahan Cempaka Residen, Magelang. Peristiwa di rumah ini disebut sebagai latar belakang terjadinya pembunuhan Brigadir J. Berikut fakta baru hasil penggeledahan yang dilakukan tim sus dalam 10 hari terakhir. Pertama, yakni uang ratusan miliar rupiah. Tim sus disebut menemukan uang ratusan miliar rupiah dalam penggeledahan rumah di Jalan Bangka 11. Anggota Komisi Kepolisian Nasional Albertus menyatakan bahwa uang itu sedang didalami asal-usulnya. Itu bukan menemukan, melainkan diperkirakan sudah ada di situ. Kami sedang mendalami, jadi kami belum bisa memberikan keterangan lebih mengenai hal itu, ujar Albertus kepada Tempo Rabu 17 Agustus 2022. Albertus enggan mendetailkan informasi tersebut. Sumber Tempo menyebutkan bahwa uang tersebut dalam pecahan dolar Singapura. Temuan uang itu membuat harta kekayaan Verdi Sambo semakin menjadi sorotan. Sebelumnya, mantan pengacara Barada Richard Eliezer, Pudihang Lumiu, dan Deoli Payumara sempat menyatakan bahwa kliennya diiming-imingi Verdi Sambo uang sebesar 1 miliar rupiah agar mau mengaku sebagai penembak Yosua. Selain itu, Verdi juga mengiming-imingi 2 tersangka lainnya, yakni Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Maruf, yaitu uang sebesar masing-masing 500 juta rupiah. Itu kan omong kosongnya si Richard. Di BAP juga ada iming-iming uang, totalnya sebesar 2 miliar rupiah. Barada E 1 miliar rupiah, Ricky 500 juta rupiah, dan Kuat Maruf 500 juta rupiah, ujar Deolipa. Hingga saat ini berapa jumlah kekayaan Verdi Sambo tak diketahui persis. Pasalnya, laporan harta kekayaan pejabat negara tak muncul di situs Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Dedi Prasetyo tak mau berkomentar soal temuan uang itu. Dia menyatakan bahwa tim SUS saat ini masih fokus pada pembuktian peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Tim SUS masih fokus terkait pasal 340 subsider, 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP, kata Dedi. 2. Sepatu dan baju berlumur darah. Selain uang, tim SUS juga disebut menemukan baju dan sepatu milik Ferdi Sambo dalam penggeledahan di Jakarta Selatan itu. Sumber Tempo menyebutkan baju itu yang dikenakan Ferdi saat peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas pada 8 Juli 2022. Kepada penyidik, Richard sempat menyatakan bahwa Ferdi ikut menembak Yosua. Bahkan menurut dia, Ferdilah yang menuntaskan eksekusi tersebut dengan melepaskan 2 tembakan ke arah kepala. Sumber Tempo menyatakan pakaian dan sepatu itu berlumur darah yang diduga milik Yosua. Pakaian tersebut tak sempat dibakar oleh Sambo, kata sumber tersebut. Irjen Dedi Prasetyo membenarkan kabar penyitaan sepatu dan pakaian Ferdi tersebut oleh tim SUS. Akan tetapi, dia tak menyebut bahwa sepatu dan pakaian itu bersimbah darah. Bukan milik Brigadir J tetapi milik FS, kata dia. Akan tetapi, tim SUS disebut tak menemukan sarung tangan hitam yang dikenakan Ferdi saat menembak Yosua. Sarung tangan itu telah dibuang oleh Ferdi. Dibuang di jalan, kata Wakapolri Komisi Jenderal Gatot Edi Pramono kepada majalah Tempo. 3. Peristiwa Magelang. Tim SUS Polri sempat menggeledah kediaman Ferdi di Magelang, Jawa Tengah pada Senin kemarin 15 Agustus 2022. Penggeledahan tersebut terkait dengan cerita soal latar belakang pembunuhan Yosua. Ferdi dan istrinya, Putri Chandrawati, disebut tengah berada di Magelang beberapa hari sebelum pembunuhan Yosua untuk menengok kedua anaknya yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Ferdi sempat kembali terlebih dahulu ke Jakarta, sementara Putri menetap bersama para ajudan dan asisten rumah tangganya, yakni Kuat Maruf dan Susi. Peristiwa di Magelang bermula ketika Kuat memergoki Yosua berduaan dengan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Kuat dan Yosua sempat cekcok karena peristiwa tersebut. Deolipa menyatakan kliennya tak tahu soal peristiwa itu. Menurut dia, Richard sedang bersama Brigadir Ricky Rizal untuk mengantar makanan kepada anak Ferdi Sambo saat kejadian. Richard sempat mengaku ditelepon oleh Putri di tengah perjalanan. Dia diminta segera pulang ke rumah. Ibu menelpon sambil menangis, ujar Deolipa Kamis 11 Agustus 2022. Sampainya di rumah, Richard mengaku sempat dibentak oleh Kuat karena menanyakan ada peristiwa apa. Dia juga tak berbicara dengan Yosua yang wajahnya terlihat kikuk. Tim SUS dijadwalkan mengungkap sejumlah temuan baru kasus kematian Brigadir J ke publik pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022. Dedi menyatakan tim SUS juga akan memeriksa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati.